kembali lagi dengan saya Andini Salim di video part 7 atau part terakhir. Sekarang saya berada di salah satu kampus, yaitu kampus Unhail Ternate yang berada di Gambesi. Dan di video part terakhir ini saya akan menjelaskan atau merangkum materi dari part 1 sampai part 6 ini. Nah teman-teman, simak videonya sampai selesai ya. A few moments later. Ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Ekonomi konvensional dan ekonomi syariah adalah dua sistem ekonomi yang memiliki landasan filosofi, prinsip, dan tujuan yang berbeda secara fundamental. Ekonomi ini konvensional berfokus pada pencapaian efisiensi dan keuntungan maksimal melalui mekanisme pasar bebas. Sistem ini menempatkan individu sebagai pelaku utama yang rasional dalam menentukan keputusan ekonomi. Rasionalitas ini didasarkan pada prinsip utilitarianisme, di mana keputusan diambil untuk memaksimalkan kepuasan atau keuntungan. Dalam sistem ekonomi konvensional, keberadaan bunga atau riba menjadi salah satu instrumen utama dalam aktivitas keuangan, seperti pada transaksi pinjaman, tabungan, dan investasi. Aktivitas ekonomi dikendalikan oleh hukum permintaan dan penawaran yang memberikan kebebasan penuh kepada pelaku pasar untuk berinteraksi tanpa campur tangan nilai-nilai moral atau spiritual. Untuk lebih memahami kedua sistem, kita dapat melihat bagaimana keduanya memandang isu-isu ekonomi kontemporer, atau salah satu isu yang relevan adalah krisis ekonomi global yang seringkali dipicu oleh praktik-praktik spekulatif di pasar keuangan. Ekonomi konvensional yang seringkali mengandalkan instrumen derivatif dan transaksi spekulatif rentan terhadap gejolak ini. Sebaliknya, ekonomi syariah melarang praktik spekulasi dan mendorong investasi yang berbasis pada aset real, sehingga lebih stabil dan tangguh terhadap krisis. Isu lingkungan juga menjadi perhatian dalam kedua sistem ini. Ekonomi konvensional dengan pendekatan yang fokus pada pertumbuhan ekonomi seringkali mengabaikan dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi. Penggunaan sumber daya alam yang tidak terkendali dan kerusakan ekosistem menjadi konsekuensi dari pendekatan ini. Di sisi lain, ekonomi syariah menempatkan keberlanjutan sebagai prinsip utama. Dalam ajaran Islam, manusia dipandang sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, ekonomi syariah mendorong praktik-praktik ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dan selain itu, dalam hal pemberdayaan, masyarakat ekonomi konvensional cenderung mengandalkan mekanisme pasar untuk menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi. Namun, mekanisme ini sering kali meninggalkan kelompok-kelompok yang rentan seperti masyarakat miskin dan pengangguran. Sebaliknya, ekonomi syariah memiliki instrumen khusus seperti zakat dan wakaf yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat secara langsung. Instrumen ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendukung pengembangan kapasitas dan kemandirian ekonomi bagi kelompok yang kurang beruntung. Dari sisi kelembagaan, ekonomi konvensional memiliki struktur yang terpusat pada bank dan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan sistem bunga. Bank konvensional menyediakan pinjaman dengan bunga tetap yang menjadi beban bagi peminjam, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit. Di sisi lain, ekonomi syariah memiliki lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil dan kerjasama. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih adil antara lembaga keuangan dan nasabahnya, karena risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional. Dengan demikian, ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang holistik dan berbasis nilai dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Sistem ini tidak hanya berfokus pada efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan sosial, keberlanjutan, lingkungan, dan keseimbangan spiritual.
Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, ekonomi syariah memberikan alternatif yang relevan dan solutif untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Praktik perbankan syariah, tantangan dan peluang part 2. Tantangan utama perbankan syariah berasal dari aspek regulasi, kesadaran masyarakat, kompetisi, dan teknologi. Dari sisi regulasi, meskipun banyak negara telah mengadopsi kerangka hukum yang mendukung operasional bank syariah, masih terdapat perbedaan yang signifikan dalam penerapan standar syariah. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku industri dan nasabah, terutama dalam transaksi lintas negara. Selain itu, beberapa yurisdiksi masih belum memiliki infrastruktur hukum yang memadai untuk mendukung pertumbuhan perbankan syariah secara optimal. Kesadaran masyarakat juga menjadi tantangan besar, terutama di negara-negara dengan populasi muslim yang tinggi. Tetapi pemahaman tentang keuangan syariah masih rendah. Banyak individu dan perusahaan yang belum sepenuhnya memahami konsep dan manfaat dari perbankan syariah, sehingga mereka lebih memilih bank konvensional. Hal ini diperburuk oleh kurangnya edukasi dan kampanye yang efektif dan lembaga keuangan syariah untuk menjangkau masyarakat luas. Dari sisi kompetisi, bank syariah seringkali harus bersaing dengan bank konvensional yang telah mapan, baik dari segi skala operasional maupun akses terhadap sumber daya. Bank konvensional memiliki keunggulan dalam hal jaringan global, teknologi, dan biaya operasional yang lebih rendah. Akibatnya bank syariah seringkali kesulitan untuk menawarkan produk yang kompetitif baik dari segala harga maupun kualitas layanan. Selain itu, persaingan antar bank syariah itu sendiri juga dapat menjadi tantangan, terutama jika tidak ada koordinasi yang baik dalam mempromosikan industri secara kolektif. Di tingkat global, perbankan syariah juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi internasional seperti Islamic Development atau Bank atau IDB dan Accounting and Auditing Organization for Islamic yang berperan dalam mengembangkan standar dan memberikan paduan bagi industri keuangan syariah. Standarisasi ini membantu meningkatkan kredibilitas dan daya tarik perbankan syariah di mata investor dan nasabah internasional. Bank syariah juga perlu berinvestasi dalam teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing serta memperluas akses terhadap layanan keuangan. Tapi masyarakat yang belum terjangkau atau membangkit kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, regulator, dan organisasi internasional sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri. Dengan dukungan regulasi yang kuat, inovasi teknologi dan sinergi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan, perbankan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pilar utama dalam sistem keuangan global yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selain itu, integrasi perbankan syariah dengan sektor-sektor lain dalam ekonomi syariah, seperti industri halal dan wakaf, menciptakan sinergi yang dapat mempercepat pertumbuhan industri. Misalnya, bank syariah dapat berperan sebagai fasilitator dalam pembiayaan proyek-proyek wakaf produktif atau pengembangan ekosistem industri halal. Hal ini tidak hanya memberikan nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperkuat peran sosial dari perbankan syariah dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang ini. Perbankan syariah perlu mengadopsi strategi yang inovatif dan berkelanjutan. Edukasi kepada masyarakat menjadi prioritas untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap produk keuangan syariah. Bank syariah ini juga perlu berinvestasi dan part 3 bisnis digital berbasis syariah. Landasan utama bisnis digital berbasis syariah adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang melarang unsur-unsur seperti riba atau bunga.
huru-hara atau ketidakpastian, dan masyir atau perjudian. Dalam konteks bisnis digital ini berarti bahwa model bisnis produk dan layanan yang ditawarkan harus bebas dari aktivitas yang bertentangan dengan syariah. Misalnya, aplikasi atau berbasis syariah harus memastikan bahwa barang dan jasa yang diperdagangkan halal dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan bisnis digital berbasis syariah adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang konsep ini. Banyak individu termasuk pelaku usaha yang belum memahami bagaimana menerapkan prinsip syariah dalam bisnis digital. Hal ini seringkali diperparah oleh kurangnya edukasi dan informasi yang tersedia mengenai praktik prinsip bisnis digital syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak termasuk lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi keagamaan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentangnya pentingnya bisnis yang sesuai syariah. Tantangan lain yang dihadapi adalah persaingan di pasar digital yang sangat ketat. Bisnis digital ini berbasis syariah harus bersaing dengan perusahaan konvensional yang sudah mapan dan memiliki sumber daya yang lebih besar. Dalam hal ini, inovasi menjadi kunci untuk tetap relevan dan menarik bagi konsumen. Bisnis digital berbasis syariah perlu menawarkan nilai tambah yang tidak hanya berbasis pada kepatuhan syariah, tetapi juga pada kualitas produk, layanan, dan pengalaman penggunaan yang unggul. Selain itu, adopsi teknologi juga menjadi aspek penting dalam pengembangan bisnis digital berbasis syariah. Di era digital, kemampuan untuk memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan big data sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada konsumen. Namun, investasi dalam teknologi ini memerlukan sumber daya yang tidak sedikit, yang seringkali menjadi tantangan bagi pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM yang ingin memasuki pasar bisnis digital syariah. Di sisi lain, bisnis digital berbasis syariah juga menawarkan peluang besar untuk tumbuh dan berkembang. Salah satu peluang utama adalah meningkatkan jumlah populasi muslim di dunia yang memiliki daya beli yang signifikan. Dengan menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, bisnis digital berbasis syariah dapat memenuhi kebutuhan segmen pasar yang sangat besar ini. Selain itu, meningkatkan kesadaran global terhadap pentingnya keberlanjutan dan etika dalam bisnis juga membuka peluang bagi bisnis digital berbasis syariah untuk menarik konsumen dan berbagai latar belakang agama dan budaya. Ekosistem keuangan syariah yang terus berkembang menjadi pendukung penting bagi bisnis digital berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah dan fintech syariah dapat memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk membantu pelaku usaha mengembangkan bisnis mereka. Selain itu, berbasis syariah juga menjadi alternatif yang efektif untuk mendanai proyek-proyek bisnis digital yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan syariah. Selain itu, kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan bisnis digital berbasis syariah. Pemerintah, akademis, pelaku industri, dan masyarakat perlu bekerjasama untuk menciptakan regulasi yang mendukung, menyediakan edukasi yang memadai, dan membangun infrastruktur teknologi yang memadai dengan kolaborasi yang baik. Bisnis digital berbasis syariah dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Yang keempat, peran lembaga dan industri pendukung dalam perkembangan perbankan syariah. Sinergi antara perbankan syariah dengan lembaga dan industri pendukung berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, serta meningkatkan daya saing sektor ini di pasar global. Regulator seperti bank sentral dan otoritas jasa
bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Regulasi yang jelas dan konsisten termasuk mengenai produk keuangan, tata kelola dan manajemen risiko, memberikan kepastian hukum bagi perbankan syariah untuk beroperasi secara efisien. Selain itu, regulator juga berperan dalam mendorong inovasi dengan menyediakan insentif untuk pengembangan produk keuangan syariah yang baru. Lembaga pendidikan dan pelatihan juga memiliki kontribusi besar dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten di bidang perbankan syariah. Universitas dan institusi pelatihan menyediakan program pendidikan khusus yang mencakup aspek teoritis dan praktis dari keuangan syariah, termasuk fikih muamalah, akuntansi syariah, dan manajemen risiko. Keberadaan tenaga profesional yang terampil dan memahami prinsip-prinsip syariah menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah yang berkelanjutan. Industri teknologi dan komunikasi turut berperan dalam mempercepat digitalisasi perbankan syariah. Inovasi teknologi seperti platform mobile banking dan fintech berbasis syariah memungkinkan perbankan syariah untuk menjangkau lebih banyak nasabah, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. Teknologi ini juga membantu meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik. Dengan memanfaatkan big data dan kecerdasan buatan, bank syariah dapat mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah, sekaligus memperkuat manajemen risiko. Peran lembaga pendukung juga terlihat dalam pengembangan industri halal yang terintegrasi dengan perbankan syariah. Misalnya, bank syariah dapat menyediakan pembiayaan untuk perusahaan yang bergerak di sektor makanan halal, pariwisata halal, dan produk-produk halal lainnya. Sinergi ini tidak hanya memperkuat ekosistem ekonomi syariah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Selain itu, lembaga zakat, wakaf, dan filantropi Islam berperan dalam mendukung inklusi keuangan melalui integrasi dengan perbankan syariah. Dana sosial Islam yang dikelola secara profesional dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu mengakses layanan keuangan seperti pembiayaan mikrosyariah. Hal ini sejalan dengan tujuan perbankan syariah untuk memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Dan di part 5, yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran otoritas jasa keuangan. Sebelum OJK berdiri, Bank Indonesia ini memiliki peran ganda sebagai otoritas moneter dan pengawasan perbankan. Fungsi pengawasan perbankan meliputi pengaturan perizinan, pengawasan kepatuhan, hingga penegakan hukum terhadap pelaku industri perbankan. Namun, dengan berlakunya regulasi yang membentuk OJK, fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan dialihkan sepenuhnya ke lembaga baru ini. Transformasi tersebut memungkinkan Bank Indonesia untuk fokus pada tugas utamanya sebagai otoritas moneter, yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah, mengelola inflasi, serta memastikan kelancaran sistem pembayaran. Salah satu dampak signifikan dari transformasi ini adalah peningkatan efisiensi dalam pembagian peran antara Bank Indonesia dan OJK. Bank Indonesia kini lebih berpusat pada kebijakan moneter dan pengelolaan likuiditas, sementara OJK bertanggung jawab atas stabilitas sektor jasa keuangan secara keseluruhan, termasuk pengawasan terhadap perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank seperti asuransi dan dana pensiun. Pembagian ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih komprehensif dan terintegrasi sehingga mampu menjawab tantangan yang semakin kompleks di sektor keuangan. Meski fungsi pengawasan perbankan telah dialihkan, Bank Indonesia tetap memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas sistem keuangan. Salah satu caranya adalah melalui koordinasi dengan OJK dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau FKSSK.
Forum ini menjadi wadah bagi Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS untuk bekerja sama dalam memitigasi risiko sistemik dan menangani potensi krisis keuangan. Dalam konteks ini, Bank Indonesia tetap memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi terkait kebijakan makroprudensial yang berkait dengan stabilitas sektor keuangan. Selain itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat perannya dalam mengembangkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan inklusif. Dengan semakin berkembangnya digitalisasi di sektor keuangan, Bank Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif seperti Sistem Pembayaran Nasional atau SPN dan Indonesia Standar. Untuk mendukung transformasi digital, upaya ini selaras dengan kebijakan OJK dalam mendorong inovasi di sektor jasa keuangan, sehingga menciptakan sinergi yang bermanfaat bagi perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan tata kelola sektor keuangan yang lebih efektif dan berdaya saing dengan memfokuskan tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga. Diharapkan stabilitas moneter dan sistem keuangan dapat terjaga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara Bank Indonesia, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi tantangan dan peluang di era globalisasi dan digitalisasi. Dan part 6 ini inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Bank Indonesia atau BI memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sejalan dengan visinya untuk mewujudkan sistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Sebagai otoritas moneter, BI telah mengambil berbagai inisiatif strategis yang dirancang untuk memperkuat fondasi, meningkatkan daya saing, serta memperluas kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian nasional. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen BI dalam mendukung pengembangan industri keuangan syariah sebagai bagian integral dari sistem keuangan Indonesia. Salah satu langkah utama yang diambil oleh Bank Indonesia adalah melalui pengembangan kebijakan makroprudensial yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan perbankan syariah. Kebijakan ini mencakup pengaturan likuiditas, pengelolaan risiko, serta insentif bagi perbankan syariah untuk memperluas pembiayaan ke sektor-sektor produktif seperti usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dengan pendekatan ini, BI tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa perbankan syariah mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia juga berperan aktif dalam memperkuat ekosistem perbankan syariah melalui penyusunan regulasi dan panduan operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. BI bekerjasama dengan otoritas lain seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan oleh perbankan syariah memenuhi standar syariah dan memiliki daya saing di pasar. Kolaborasi ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri ini. Dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, Bank Indonesia juga menyelenggarakan berbagai program edukasi dan kampanye publik. Oke teman-teman, itu rangkuman dari materi 1 dari video part 1 sampai part 6 yang saya jelaskan, dan semoga materi dari video part 1 sampai part 6 ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya Andin Salim dengan NPM 0227231183 dari Unhai Ternate Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi kelas 3C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.